warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian semuanya dimanapun kalian berada, semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Walaupun sekarang kita masih ada dalam pandemi COVID-19, semoga dengan kalian belajar di rumah tidak menyurutkan semangat belajar kalian di rumah. Nah, anak-anak, marilah kita bersama-sama berdoa supaya wabah pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kalian dapat berjumpa dengan Bapak Ibu guru dan teman-teman yang sudah kalian rindukan. Nah, anak-anak, pada kesempatan kali ini Ibu akan mengajak kalian untuk belajar bersama tema 1, yaitu selamatkan makhluk hidup. Subtema 3 yaitu ayo selamatkan hewan dan tumbuhan pada pembelajaran 1, pembelajaran 2, dan pembelajaran 3. Are you ready? Pasti ready. Nah anak-anak, supaya menambah semangat belajar kita pada hari ini, guru akan mengajak kalian semua untuk menyanyikan sebuah lagu yang ada hubungannya erat dengan pelestarian hewan dan tumbuhan. Kalian siap untuk menyanyi? Ayo anak-anak, let's go! Saat libur telah tiba, ku bertamasya bersama kawan-kawan, aku bahagia. Ingin cepat kulihat aneka satwa di kebun binatang. Ada ikan, burung, dan zebra, pada ular dan jerapah, unta, rusa, macan, dan singa, beruang, monyet, dan gajah. Ada ikan, burung, dan zebra, pada ular dan jerapah, unta, rusa, macan, dan singa, beruang, monyet, dan gajah. Nah, bagus sekali. Kalian sudah menyanyikan lagu dengan baik. Lagu tadi berjudul Kebun Binatang yang ada hubungannya erat dengan pelestarian hewan langka di Indonesia. Nah, anak, pada kesempatan kali ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai meliputi yang pertama, melalui media gambar dan video, peserta didik dapat membuat poster tentang pelestarian hewan dan tumbuhan dengan benar. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua yaitu melalui media gambar dan bacaan, peserta didik dapat membandingkan dua negara ASEAN dalam bidang politik melalui media diagram Venn dengan benar. Kemudian yang ketiga, melalui media gambar dan video, peserta didik dapat mengidentifikasi perkembangbiakan tumbuhan dengan benar. Oke anak-anak, pada pembelajaran yang pertama, Bu Guru akan menayangkan sebuah gambar. Tolong kalian perhatikan baik-baik ya gambar ini. Nah, kalian tahu gambar apakah itu? Nah, kalian sudah melihat itu adalah gambar hutan yang masih asri, hutan rimba yang belum terjamah oleh manusia. Lalu, kalian juga harus perhatikan gambar berikut ini. Dan juga gambar ini. Nah, sekarang kalian bayangkan jika hutan rimba nan asri akan dibabat habis dan dijadikan perumahan dan juga dijadikan pabrik industri. Kira-kira apa ya yang terjadi? Nah, kemudian anak-anak, kira-kira apa yang terjadi jika hutan yang asri, yang rimba dibabat habis,
gantikan fungsinya sebagai perumahan dan sebagai pabrik industri? Bagaimana nasib tumbuhan yang ada di dalamnya, kemudian hewan-hewan yang ada di dalamnya? Sangat mengenaskan. Semoga ini tidak terjadi ya anak-anak. Hewan-hewan ini seperti orang hutan, kemudian badak, dan juga gajah. Kemudian ada lagi hewan macan, harimau Sumatera. Ada juga hewan yang sangat indah, yaitu burung cendrawasih. Sangat disayangkan anak-anak, bahwa hewan-hewan tersebut semakin langka karena kehilangan habitatnya. Tahukah kalian, jika dia kehilangan habitat, apa yang terjadi? Coba kalian berpikir. Tahu jawabannya anak-anak? Pinter sekali, kalian memang luar biasa. Betul, lama-kelamaan hewan-hewan tersebut akan semakin langka. Dan yang paling tragisnya, mereka bisa punah tidak meninggalkan jejak. Maka dari itu, apa yang harus kita lakukan? Coba kita berpikir, apa yang harus kita lakukan supaya keberadaan hewan-hewan tersebut semakin lestari keberadaannya. Nah, kita harus melakukan beberapa hal, yaitu yang pertama, kita tidak boleh menebang pohon sembarangan atau illegal logging. Karena apa? Karena hutan adalah paru-paru dunia, tempat hidup satwa-satwa liar. Yang kedua adalah melakukan reboisasi. Reboisasi itu apa anak-anak? Pintar, kalian sudah tahu semua. Reboisasi adalah penanaman hutan yang mundur ditanami oleh tumbuhan yang baru. Reboisasi juga berguna bagi manusia. Yaitu apa anak-anak? Betul, bisa mencegah terjadinya erosi dan juga bisa mencegah terjadinya banjir. Yang ketiga adalah kita tidak boleh melakukan perburuan liar. Itu tindakan yang jahat sekali. Tidak boleh dilakukan. Karena apa? Semakin diambil manfaatnya hewan-hewan tersebut akan semakin langka dan semakin punah. Jangan sampai ya anak-anak ya. Nah anak-anak, untuk lebih jelasnya, guru punya bacaan yang nantinya harus kalian baca ya dengan teliti supaya kalian paham betul apa itu pelestarian hewan dan tumbuhan. Nah, setelah kalian membaca bacaan tadi, kalian dapat menyimpulkan isi bacaan tadi itu apa. Dari bacaan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa pemerintah Indonesia khususnya mendukung kegiatan pelestarian hewan dan tumbuhan. Pelestarian hewan dan tumbuhan dilakukan dengan dua cara. Kalian tahu anak-anak cara apakah itu? Nah, cara yang pertama, betul, cara in situ. Kemudian cara yang kedua adalah cara ex situ. Apakah kalian tahu arti in situ dan ex situ itu apa? Nah, anak-anak, pelestarian in situ adalah bentuk pelestarian yang dilakukan oleh pemerintah di tempat asli tumbuhan dan hewan tersebut tinggal. Jadi, pelestarian itu dilakukan bisa di hutan tempat tinggal hewan ataupun di laut tempat mereka tinggal. Kemudian, pelestarian ex situ adalah pelestarian yang dibuat di habitat tiruan, habitat buatan manusia. Tapi jangan salah anak-anak ya, walaupun itu habitat tiruan, manusia membuat sedemikian hebatnya supaya habitat itu hampir sama dengan tempat hidup aslinya. Tujuannya tentunya supaya hewan-hewan tersebut bisa berlangsung kehidupannya dengan baik. Nah, pada pelestarian in situ, di situ terdapat
beberapa tempat di penjuru Indonesia yang digunakan untuk pelestarian hewan dan tumbuhan. Beberapa contohnya adalah Balai Taman Nasional Komodo yang digunakan untuk tempat pelestarian komodo, hewan satu-satunya di dunia yang hanya ada di mana anak-anak? Di Indonesia. Luar biasa. Kemudian yang kedua adalah Taman Nasional Ujung Kulon. Di Taman Nasional Ujung Kulon terdapat hewan yang hampir punah, yaitu apa anak-anak? Kalian pasti sudah tahu. Apa? Betul sekali, hewan badak Jawa, badak berdura satu. Bagus. Kemudian ada pula Taman Nasional Tanjung Puting, adalah taman nasional untuk pelestarian satwa yang sudah langka, yaitu orang hitam. Dan satu lagi contohnya adalah Taman Nasional Waikambas, yang di dalamnya terdapat hewan yang hampir punah juga, yaitu hewan apa anak-anak? Betul, gajah Sumatera. Dan masih banyak contoh yang lainnya, tempat pelestarian in situ. Nah anak-anak, sama dengan pelestarian in situ tadi, di Indonesia juga banyak tersebar tempat-tempat yang merupakan pelestarian ex situ yang dibuat oleh pemerintah maupun swasta. Salah satunya seperti lagu yang kita nyanyikan tadi. Lagu apa anak? Betul, Kebun Binatang. Di sini Bu Guru punya beberapa contohnya, yaitu Kebun Binatang Ragunan dan juga Taman Safari. Ada lagi anak-anak tempat pelestarian atau penangkaran di sana untuk memperkembangbiakan penyu yang kehidupannya semakin langka, yaitu di Lombok yang bernama Tempat Reservasi Penyu Gili Trawangan. Dan ada juga Kebun Raya Bogor yang di dalamnya terdapat tumbuhan-tumbuhan langka yang hampir punah keberadaannya, yaitu Kebun Raya Bogor. Nah anak-anak, kalian anak-anak yang pintar dan cerdas, mari kita dukung program pemerintah untuk selalu melestarikan hewan dan tumbuhan. Salah satu bentuk pelestarian hewan dan tumbuhan adalah kita selalu berusaha mengkampanyekan, mensosialisasikan gerakan pelestarian tersebut. Salah satunya dengan media visual. Media visual pun banyak sekali macamnya anak-anak. Tapi media visual yang gampang dibuat adalah apa ya anak-anak? Coba kalian pikir. Betul sekali, bagus sekali kalian, luar biasa. Bu Guru tadi sudah dengar saya kalian menjawab poster, pintar sekali. Nah, salah satu untuk mengkampanyekan kegiatan pelestarian hewan adalah dengan membuat poster. Nah, anak-anak, berikut adalah contoh poster tentang pelestarian hewan. Kalian pasti bisa membuatnya lebih baik ya anak-anak ya. Nah, ini adalah tugas kalian pada pembelajaran yang pertama, yaitu kalian membuat poster semenarik mungkin tentang pelestarian hewan dan tumbuhan. Kalian pasti bisa membuatnya dengan baik dan benar. Nah, untuk lebih jelasnya, inilah tugas kalian pada pembelajaran 1. Silakan dikerjakan ya anak-anak ya. Sudah selesai, silakan laporkan ke guru kalian masing-masing. Halo anak-anak, masih semangat bukan? Bagus. Kita akan memasuki pembelajaran 2 yang ada hubungannya dengan tadi. Tadi kita sudah membahas mengenai hewan dan tumbuhan yang ada di Indonesia. Nah, akan tetapi hewan dan tumbuhan itu sama juga keberadaannya di negara tetangga kita. Nah, kalian masih ingat di pembelajaran sebelumnya? 10 negara tetangga di
Asia Tenggara. Nah anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah membandingkan dua negara berdasarkan letak geografisnya, berdasarkan keadaan geografisnya. Pada pembelajaran kali ini kalian akan Ibu ajak untuk membandingkan dua negara yang ada di ASEAN di bidang politiknya. Nah anak-anak, tahukah kalian politik itu apa? Bidang politik ada hubungannya erat dengan sistem pemerintahan yang ada di negara tersebut. Maka dari itu, Bu Guru akan menayangkan bacaan mengenai sistem politik di dua negara yang ada di ASEAN, yaitu Nah anak-anak, setelah kalian membaca bacaan tadi, coba bandingkan dua negara tersebut dalam bidang politik yang harus kalian tuangkan ke dalam diagram Venn. Nah, tugas ini sebelumnya juga sudah kalian kerjakan. Pasti masih ingat bukan? Nah, selamat mengerjakan anak-anak. Nah anak-anak, di negara ASEAN banyak sekali tumbuh-tumbuhan dan hewan yang perlu kita lestarikan. Salah satu bentuk pelestarian tumbuhan adalah dengan menanamnya supaya tumbuhan itu tidak semakin langka dan bahkan punah. Nah, anak-anak tahu perkembangbiakan tumbuhan itu ada berapa macam? Coba kalian jawab. Bagus, semuanya luar biasa, pintar sekali. Tumbuhan mengalami perkembangbiakan dengan dua cara. Ada yang pertama adalah dengan cara perkembangbiakan generatif. Kemudian yang kedua adalah perkembangbiakan dengan vegetatif. Nah anak-anak, apakah yang dimaksud dengan perkembangbiakan generatif? Coba kalian amati gambar dan bacalah teks bacaan berikut ini. Nah anak-anak, dengan gambar dan bacaan tadi kalian pasti sudah tahu bentuk perkembangbiakan generatif. Dimulai dari apa anak-anak? Betul sekali, dimulai dari proses penyerbukan yang ada di bunga. Proses penyerbukan adalah proses bertemunya kepala putih dengan serbuk sari yang nantinya akan menjadikan bakal buah dan bakal biji. Kalian pernah menanam bukan anak-anak? Nah, manfaatkanlah masa belajar di rumah kalian, gunakanlah untuk menanam supaya kegiatan kalian selalu produktif. Kalian tanam sayur, kangkung, ataupun sawi, ataupun tomat, dan lain sebagainya guna pemanfaatan pekarangan. Kalian mau tahu contohnya? Silahkan simak video dan foto berikut ini. Halo, ini adalah cerita nyata Bu Guru dengan anak di rumah semasa fase pandemi COVID-19 kemarin bulan Juni. Kami mengisi waktu luang untuk menanam sayuran dengan memanfaatkan limbah botol bekas untuk dijadikan pot. Nah, kegiatan ini merupakan contoh nyata dari proses perkembangbiakan secara generatif karena diawali dengan biji. Selain itu, dengan mengembangbiakan tumbuhan, artinya kita juga ikut melestarikan keberadaannya dan tentunya mencegah kepunahan. Salam sehat, cerdas, dan ceria. Semoga menginspirasi ya anak-anak. Sampai jumpa. Nah, anak-anakku masih semangat belajar bukan? Sekarang kita ada di materi terakhir, yaitu perkembangbiakan vegetatif tumbuhan. Nah, anak-anakku yang berbahagia, perkembangbiakan vegetatif tumbuhan terbagi menjadi dua macam. Yaitu yang pertama adalah perkembangbiakan vegetatif alami, bisa tunas
pora, umbi akar, umbi lapis, umbi batang, akar tinggal atau rhizom, tunas appendik, dan geragit atau stolon. Anak-anak, berikut adalah contoh perkembangbiakan vegetatif alami. Artinya tumbuhan tersebut berkembang biak secara alami tanpa campur tangan manusia walaupun tidak menggunakan biji. Berikut adalah contohnya. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan juga dapat dilakukan dengan vegetatif buatan. Contohnya yaitu dengan cara mencangkok, menempel atau okulasi, mengenten atau menyambung, stek batang atau stek daun, dan juga dengan merunduk. Nah, anak-anakku yang berbahagia, masih semangat kan dalam belajar? Luar biasa semangatnya. Nah, di lingkungan sekitar kalian pasti banyak sekali tumbuhan yang ada di lingkungan rumah kalian masing-masing. Nah, anak-anak, tugas pembelajaran 3 kali ini ada hubungannya dengan perkembangbiakan tumbuhan yang ada di lingkungan rumah kalian masing-masing. Inilah tugasnya. Oke, anak-anakku yang berbahagia, setelah kita mempelajari semua materi pada pagi hari ini, kita dapat mengambil kesimpulan. Tentunya banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil. Kita harus selalu menjaga kelestarian lingkungan, kita sayangi hewan dan tumbuhan yang ada di lingkungan kita semua, supaya keberadaannya semakin lestari dan tidak punah. Oke anak-anak, sekian video pembelajaran pada pagi hari ini. Saya harap kita semua selalu dalam keadaan ceria selalu, walaupun wabah pandemi COVID-19 ini masih ada. Mari kita berdoa bersama supaya kita senantiasa selalu diberi kesehatan dan keselamatan. Mari anak-anak kita selalu jaga kesehatan dan juga jangan lupa tetap selalu protokol kesehatan ya, mencuci tangan, memakai masker, jaga jarak, berkerumunan no ya.